Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang selalu membahas kisah-kisah menegangkan, menyeramkan, sadis, dan juga tak masuk di akal nih, cuy. Kisah kali ini datang dari Inggris, berkisah tentang seorang perawat yang melakukan pembunuhan kepada bayi-bayi yang dirawatnya, cuy. Dan kemungkinan hal ini dilakukan karena perawat tersebut tidak memiliki ilmu yang memadai dalam hal perawatan bayi, cuy. Perawat tersebut bernama Lucy Ledby. Dia merupakan seorang perawat neonatal asal Inggris yang dihukum karena menghabisi 7 bayi dan juga percobaan penghabisan terhadap 7 bayi lainnya antara bulan Juni tahun 2015 hingga Juni tahun 2016, cuy. Dan si Lucy ini diselidiki setelah banyaknya kematian bayi tak terduga yang terjadi di unit neonatal Rumah Sakit Countess of Chester 3 tahun setelah ia mulai bekerja di sana, cuy. Atas hal tersebut, si Lucy Ledby ini akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, bagaimana sebenarnya kisah dari Lucy Ledby ini nih, cuy? Dan bagaimana ia bisa menghabisi 7 bayi tersebut? Mari kita bahas kisah selengkapnya. Lucy Ledby merupakan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1990 di Hereford, Inggris, dan merupakan anak tunggal dari seorang manajer keuangan dan seorang juru tulis akuntansi. Ia menempuh pendidikan di Aylestone School dan juga Hereford Sixth Form College. Ledby menerima pendidikannya dalam keperawatan di Universitas of Chester, di mana ia juga bekerja sebagai mahasiswa perawat selama 3 tahun pelatihannya, dan ia melaksanakan atau menjalani penempatan di Rumah Sakit Wanita Liverpool dan juga Rumah Sakit Countess of Chester. Si Ledby ini atau si Lucy Ledby ini awalnya gagal dalam penempatan mahasiswa tahun terakhirnya, tetapi ia akhirnya bisa lulus setelah ia melakukan pengulangan kembali, cuy. Dan pada tahun 2011, Nicola Lightfoot yang merupakan penilainya melaporkan bahwa si Lucy Ledby ini kurang dalam pengetahuan klinis dan juga pengobatan, serta membutuhkan banyak latihan dan juga pembelajaran kembali, cuy. Dan untuk diketahui juga, jika si Lucy Ledby ini adalah anggota pertama di dalam keluarganya yang belajar di universitas dan lulus dengan gelar sarjana sains keperawatan dengan spesialisasi keperawatan anak pada bulan September tahun 2011, cuy. Dan setelah ia tamat, ia pun bekerja sebagai perawat dengan mendaftar di unit neonatal Rumah Sakit Countess of Chester pada tahun 2022, cuy. Dalam profil stafnya pada tahun 2013, ia mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk merawat bayi yang membutuhkan berbagai tingkat dukungan dan bahwa ia juga senang melihat mereka berkembang dan mendukung keluarga bayi tersebut, cuy. Ledby menjalani 2 kali penempatan pelatihan di Rumah Sakit Wanita Liverpool pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2015. Waktu yang dihabiskannya di sana kemudian diselidiki setelah ia kemudian dinyatakan bersalah. Pada saat ia mulai bekerja, cuy, pada bulan November tahun 2012, salah satu bayi yang dirawat oleh Ledby ini pingsan dan kemudian ditemukan air di dalam tabung pernapasannya, cuy. Pada bulan Juli tahun 2013, si Ledby dan seorang perawat senior telah menetapkan laju infus untuk morfin bayi baru lahir sebanyak 10 kali lipat dari dosis
yang sebenarnya cuy, yang menyebabkan wakil manajer bangsal unit tersebut menangguhkan Letby dari kegiatan atau dari tugasnya memberikan obat-obatan pada bayi cuy. Letby pun sangat kesal dengan keputusan tersebut dan ia diharuskan untuk menjalani pelatihan tambahan dan juga diskorsing cuy. Skorsingnya kemudian dicabut seminggu kemudian setelah ia mengeluh kepada Arian Powell, manajer unit yang sedang cuti selama insiden tersebut. Letby memberitahu rekan-rekannya bahwa skorsing tersebut merupakan sebuah keputusan yang berlebihan cuy. Dan akhirnya pada tahun 2015 ia kemudian memenuhi syarat untuk bekerja merawat bayi dalam perawatan insentif cuy. Dan pada bulan April tahun 2016 ia memberikan antibiotik kepada seorang bayi yang tidak diresepkan atau di luar resepnya, yang kemudian ia klasifikasikan sebagai kesalahan kecil cuy. Padahal ini sesuatu yang mungkin akan fatal, tapi menurutnya hanya kesalahan kecil. Dan akhirnya dari kejadian tersebut ia pun kemudian dipindahkan dari shift malam ke shift siang oleh manajer bangsalnya. Pada bulan Juni tahun 2016, Stephen Breary, kepala neonatologis, meminta manajemen untuk memberhentikan si Letby ini dari tugas klinisnya sambil menunggu penyelidikan atas perilaku yang selama ini dilakukannya cuy. Dan sambil menunggu cuy, si Letby ini tidak diberhentikan, namun Letby kemudian dipindahkan ke tim pengalaman pasien pada bulan Juli tahun 2016 dan kemudian dipindahkan ke kantor risiko dan keselamatan pasien dan bekerja di sana hingga ia ditangkap pada tahun 2018 cuy. Kantor berita BBC melaporkan bahwa insiden yang berpotensi mengancam jiwa telah terjadi pada hampir sepertiga dari 33 shift Letby saat bertugas di Rumah Sakit Wanita Liverpool. Pada 3 Juli tahun 2018, polisi akhirnya menangkap si Lucy Letby atas dugaan 8 pembunuhan dan 6 percobaan pembunuhan cuy. Dan setelah penangkapan si Letby ini, polisi mulai menyelidiki seluruh karirnya atau selama ia berkarir di sana diselidiki cuy, termasuk saat ia bekerja di Rumah Sakit Wanita Liverpool, termasuk saat ia mengikuti pelatihan di Rumah Sakit Wanita Liverpool cuy. Akan tetapi si Letby ini kemudian dibebaskan dengan jaminan pada tanggal 6 Juli tahun 2018. Kemudian ia ditangkap lagi pada 10 Juni tahun 2019 dan malah dibebaskan lagi dengan jaminan lagi pada 13 Juni tahun 2019. Dan akhirnya pada 10 November tahun 2020 ia pun kembali ditangkap dan jaminannya ditolak alias ia ditahan cuy. Letby membantah semua tuduhan terhadapnya dan mengatakan bahwa kematian pada bayi tersebut berkaitan dengan kebersihan rumah sakit cuy, dan juga jumlah staf yang kurang. Menurut si Letby ini menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepadanya cuy. Sidang Letby dimulai di Manchester Crown Court pada 10 Oktober tahun 2022 di hadapan Hakim Ghosh. Dia mengaku tidak bersalah atas 7 tuduhan pembunuhan dan 15 tuduhan percobaan pembunuhan. Ini adalah hasil setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama si Letby berkarir di rumah sakit cuy. Orang tua Letby dan juga keluarga korban menghadiri persidangan tersebut. Para korban neonatal disebut sebagai bayi A hingga bayi Q yang diminta untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam 22 dakwaan cuy. Dan kerahasiaan terhadap 17 bayi yang menjadi korban dari Letby tersebut pun dijaga. Salah seorang ibu bayi yang menjadi korban, yang dalam hal ini disebut sebagai ibu dari bayi E, menceritakan bahwa ia mendengar bayinya menjerit dan saat masuk ke dalam ruangan ia mendapati bayinya berlumuran darah di sekitar mulutnya. Dan saat itu
Letby sedang berada dalam ruangan tersebut. Ia bersaksi bahwa Letby telah mengaitkan darah tersebut dengan selang nasogastrik dan berkata, "Percayalah, saya perawat." Seperti itu si Letby mengatakan kepada ibu dari bayi E untuk meyakinkan. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, kondisi bayi segera memburuk dan akhirnya meninggal dunia beberapa jam kemudian cuy. Jaksa dalam kasus Letby berpendapat bahwa insiden mencurigakan tersebut bermula pada tahun 2015 ketika Letby memenuhi syarat untuk bekerja merawat bayi di perawatan intensif pada bulan April 2016. Dan pada bulan April tahun 2016 ketika manajer Bangsal memindahkan tugas Letby dari shift malam ke shift siang, distribusi tugasnya pun berubah sesuai dengan perubahan kejadian yang terjadi cuy. Seorang konsultan juga bersaksi pada bulan Februari tahun 2016 ia memergoki si Letby ini berdiri di dekat bayi yang mengalami desaturasi dan tidak melakukan intervensi apapun, alias ia hanya diam saja cuy. Dan saat ditanyai, si Letby pun menjawab bahwa bayi tersebut baru saja mengalami penurunan kondisi dan bayi tersebut untungnya selamat cuy. Antara bulan Maret dan juga Juni tahun 2016, 3 bayi lainnya hampir meninggal saat dirawat oleh Letby cuy. Dan menjelang akhir bulan Juni, Letby membantu merawat bayi kembar 3 dan konsultan mengatakan bahwa mereka awalnya dalam kondisi sehat dan 2 bayi laki-laki dari 3 tersebut kemudian meninggal pada beberapa hari kemudian, dan hal itu membuat staf sangat tertekan dan terkejut dengan kejadian tersebut. Padahal awalnya ketiga bayi tersebut dalam kondisi sehat cuy. Pada bulan Agustus tahun 2015, seorang bayi yang disebut sebagai bayi E meninggal dan dalam beberapa jam saudara kembarnya bayi F jatuh sakit parah tetapi bisa pulih di hari yang sama cuy. Selama penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, seorang dokter yang membantu polisi memeriksa catatan klinis memperlihatkan hasil tes darah yang tidak biasa untuk bayi F dan 1 bayi lainnya yakni bayi L cuy. Selain itu, pencarian di rumah Letby dan orang tuanya dan juga tas tangan milik Letby menemukan catatan tempel yang ditulis tangan oleh Letby sendiri. Catatan ini berisi frase-frase terpisah seperti, "Tolong, saya minta maaf kamu tidak punya kesempatan hidup." Ada juga, "Saya tidak ingin melakukan ini lagi." Dan juga, "Tidak cukup baik. Kenapa saya? Kami sudah mencoba yang terbaik dan itu tidak cukup." Dan ada juga, "Saya jahat, saya melakukan ini." Dan ada juga, "Saya membunuh mereka dengan sengaja karena saya tidak cukup baik untuk merawat mereka." Dan dokumen lainnya juga menunjukkan bahwa ia mengatakan atau menuliskan, "Saya tidak tahu apakah saya membunuh mereka. Mungkin saya melakukannya, mungkin ini semua karena saya." Pembela dari si Letby berpendapat bahwa catatan itu hanyalah curahan kesedihan seorang wanita muda yang ketakutan dan putus asa yang ditulis saat Letby menghadapi masalah ketenagakerjaan termasuk prosedur pengaduan dengan NHS Trust. Sementara itu, penuntut mengatakan bahwa catatan itu mengungkapkan rasa frustasi Letby karena dipindahkan dari unit neonatal, dan sejak persidangan, para ahli kriminologi telah membantah interpretasi penuntutan atas catatan tersebut. Letby menyangka bahwa catatan itu adalah pengakuan yang menggambarkan sebagai refleksi dari kekacauan mentalnya yang ditulis saat dia sedang diselidiki cuy di dalam buku harian si Letby ini. Selain itu, di buku harian Letby juga ditemukan berisi inisial bayi-bayi yang telah meninggal, dan inisial bayi-bayi yang telah meninggal tersebut ditemukan tertera pada tanggal mereka lahir, hari-hari yang menurut jaksa penuntut ia lakukan ketika menyerang mereka, dan pada hari-hari
ketika mereka meninggal dunia, cuy. Pencarian di rumah Ledby menemukan dokumen medis sensitif di bawah tempat tidurnya, termasuk lembar serah terima perawat, catatan resusitasi, dan pembacaan gas darah, cuy. Dari 257 lembar, 21 terkait dengan bayi yang diduga telah dilukai oleh Ledby. Ledby pun bersaksi bahwa dia mengumpulkan kertas tersebut dan lupa mengeluarkan kertas dari sakunya di rumah sakit. Dia juga mengklaim bahwa dia tidak dapat menghancurkannya, tetapi mesin penghancur kertas ditemukan di rumahnya. Ledby sendiri kemudian mengatakan bahwa dirinya diklaim dan merasa dibuat seolah-olah dia tidak kompeten. Akan tetapi ia tidak bermaksud jahat. Ledby mengatakan bahwa tuduhan tersebut berdampak negatif pada kesehatan mentalnya dengan mengatakan, "Saya rasa Anda tidak dapat dituduh melakukan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Saya hanya berubah sebagai pribadi. Kesehatan mental saya memburuk. Saya merasa terisolasi dari teman-teman saya di unit." Juga dicatat bahwa dia berulang kali bertentangan dengan dirinya sendiri atau tidak konsisten. Dia mengacaukan ceritanya dan menjadi semakin frustasi dengan pertanyaan dari jaksa yang tidak seperti sikap tenangnya yang biasa, cuy. Dalam persidangan tersebut, putusan akhir kemudian dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 dan Ledby dinyatakan bersalah atas 7 tuduhan pembunuhan 7 bayi, menjadikannya pembunuh anak paling produktif dalam sejarah Inggris modern, cuy. Ledby juga dinyatakan bersalah atas 7 tuduhan percobaan pembunuhan terhadap 6 bayi. Ledby dinyatakan tidak bersalah atas 2 tuduhan percobaan pembunuhan dan hakim tidak dapat melakukan vonis atas 6 tuduhan percobaan pembunuhan lainnya. Dan dakwaan pembunuhan yang belum divonis atau gagal divonis oleh hakim kemudian disidangkan ulang pada bulan Juli tahun 2024. Dia mengaku tidak bersalah dan dihukum. Ledby dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Manajemen di rumah sakit Countess of Chester dikritik karena mengabaikan peringatan tentang Ledby. Pemerintah Inggris kemudian menugaskan penyelidikan hukum independen terhadap keadaan seputar kematian tersebut yang memulai sidang pada September 2024. Dan sampai saat ini Ledby masih dalam penyelidikan untuk kasus-kasus selanjutnya, cuy. Demikianlah pembahasan tentang sosok perawat yang bernama Lucy Ledby, yang merupakan seorang perawat neonatal asal Inggris yang divonis hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan 7 orang bayi dan juga percobaan pembunuhan terhadap 7 orang bayi antara Juni tahun 2015 hingga Juni 2016. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan lanjutan terkait kasus tersebut, cuy. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel Bang Demon dengan menonton video-video menarik yang diunggah oleh Bang Demon, dan selalu mensupport dengan cara like, comment, subscribe, dan juga membagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu ada channel Bang Demon nih, cuy. Sampai jumpa.